Endoskopi saluran cerna merupakan prosedur kedokteran yang memerlukan kontak dekat dengan pasien dan penyedia pelayanan yaitu dokter dan perawat. Dan saat ini juga ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa distribusi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui transmisi fekal oral, yaitu melalui feses atau spesimen biopsi yang ditransmisi melalui alat endoskopi. Coronavirus muncul pertama di Wuhan tanggal 12 Desember 2019. Akhirnya kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Virus ini dapat bertahan pada benda mati, stick stainless steel selama 72 jam. Dan juga hubungan yang luas pada kamar dan toilet pasien yang mengidap COVID-19. Dan SARS-CoV ini terdeteksi juga pada gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, dan jendela kipas, tapi tidak ditemukan pada sampel udara. Cara penularan COVID-19, yaitu melalui cara lewat batuk, bersin, kontak dengan seperti jabat tangan. Dan bila menyentuh atau bersentuhan dengan benda atau hewan yang terinfeksi. Upaya-upaya untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjalankan standar pencegahan untuk semua pasien, memastikan akan dilakukannya triase, identifikasi awal, dan pengendalian sumber. 3. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atau kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. Selanjutnya itu menerapkan pengendalian administratif dan menggunakan pengendalian rekayasa. Manajemen perlindungan diri, yaitu kesehatan. Di sini dimasukkan arti kesehatan sebagai derajat atau tingkat dalam keadaan fisik dan psikologis individu. Di sini untuk upaya memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit. Kedua yaitu tentang keselamatan atau safety. Upaya-upaya untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, dan melindungi lingkungan kerja. Next. Sekarang kita masuk ke manajemen pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, sehari sebelum pemeriksaan, kita menghubungi pasiennya untuk memastikan kondisi pasien. Dan jika ada masalah pada saluran pernapasan, maka tindakan endoskopi akan ditunda sampai kondisi si pasien membaik. Kedua, itu melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, dan CT scan dada. Dan terakhir, kita juga konsul ke dokter paru untuk sebelum pemeriksaan endoskopi dilakukan. Next. Pada saat sebelumnya Pak. Next. Ya. Untuk pada saat intra pemeriksaan kita mengukur kembali suhu pasien. Jika memang di atas 37 tapi sampai 3 itu akan dikategorikan demam dan pasien akan diklasifikasikan ulang. Dan semua pasien harus memakai masker medis pada saat mau tindakan. Dan melarang pengantar atau keluarga pasien ke ruang endoskopi kecuali jika diperlukan. Perawat endoskopi sendiri memakai APD level 3 untuk melindungi, yaitu pelindung kepala, masker, google, gaun, sarung tangan, dan sepatu. Dan ini sudah siap untuk melakukan asisten pada tindakan endoskopi. Next. Next, Pak. Next. Kemudian masker dilepaskan sebelum insersi endoskopi. Jadi si masker pasien ini dilepaskan setelah dilakukan anestesi, terus masker pasien dilepaskan, setelah itu dokter akan melakukan insersi endoskop. Setelah melakukan time out dan pasien sudah dilakukan sedasi, asisten endoskopi atau perawat endoskopi itu harus menjaga jarak ketika insersi endoskop akan dilakukan. Juga perhatikan posisi tubuh ketika melakukan pengambilan sampel pada jaringan dan saat menarik forceps biopsi. Hindari percikan cairan tubuh pasien dari arah channel biopsi. Next. Pada saat selesai tindakan, ini juga perlu diperhatikan saat skop akan ditarik keluar. Hindari juga percikan cairan tubuh pasien seperti saliva yang memang suka tertarik keluar. Terus kemudian segera setelah selesai, lakukan pre-cleaning dengan benar dan diusahakan tidak ada sisa-sisa percikan-percikan dari cairan tubuh pasien.
Kemudian buka sarung tangan bagian luar dan lepaskan endoskop dari sumber cahaya dan bawa skop ke area cleaning dengan hati-hati. Next. Untuk pasien, kenakan masker kembali setelah pasien cukup sadar dari pembiusan dengan kadar saturasi oksigen sekitar 90% dalam udara ruangan. Setelah itu, kita melakukan evaluasi kepada pasien pada hari ke-7 dan ke-14 setelah melaksanakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan sampai wabah COVID-19 dinyatakan berakhir. Next. Untuk pembersihan endoskop dan aksesoris, kita perlu melakukan endoskopi sesuai dengan standar operasional prosedur yang memang sudah baku, sesuai dengan seperti pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan rinsing. Dan deterjen dan desinfektan yang digunakan juga harus sudah teruji dan sesuai dengan standar penggunaan. Di sini diperlukan untuk pelarutan dan waktu yang diperlukan harus sesuai dengan SOP. Deterjen dan desinfektan sendiri harus bersifat bakterisidal, mikrobakterisidal, fungisidal, dan virusidal. Next, Pak. Ini pada gambar pertama, ini saat perawat melakukan asistensi. Di sini APD-nya sudah lengkap, kemudian ini saat dokter melakukan insersi. Yang gambar yang kedua, itu kita melakukan pre-cleaning, yaitu dengan menggunakan seperti tisu yang sudah berisi desinfektan. Deterjen, berisi deterjen. Next, Pak. Nah, setelah dilakukan pre-cleaning, kita membawa skop yang memang sudah selesai dipakai, membawa ke area pencucian untuk dilakukan proses lebih lanjut, yaitu cleaning, desinfeksi, rinsing, kemudian dikeringkan kembali. Next, Pak. Untuk pembersihan ruang endoskopi, di sini endoskopi harus memiliki standar operasional baku juga untuk ruang pemeliharaan. Misalnya setiap hari atau pagi dan sore terus membersihkan semua permukaan di ruang endoskopi dengan menggunakan desinfektan setiap selesai prosedur endoskopi. Dan bila ada tindakan endoskopi dilakukan di ruangan bertekanan negatif, pelaksanaan tindakan harus ditunda 30 menit setelah pasien sebelumnya keluar dari ruangan tersebut. Next. Nah, ini semua ruangan endoskopi yang dekat monitor, terus bed pasien, lemari-lemari alkes, semua harus kita desinfeksi. Lanjut, next. Untuk staf endoskopi sendiri, semua staf endoskopi harus dalam kondisi sehat. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan demam, itu sebaiknya tidak memasuki ruang endoskopi. Harus istirahat. Semua staf juga harus patuh menjalankan tindakan dan melakukan pencegahan infeksi dengan cara mencuci tangan. Itu dilakukan 5 moment. Semua staf harus tahu cara memakai dan melepaskan APD dan mengerti pembuangan limbahnya. Semua staf juga memahami risiko penularan dan paparan ke pasien dan petugas kesehatan. Melakukan jaga jarak dengan pasien, keluarga pasien, dan lingkungan pasien. Next, Pak. APD di ruang endoskopi, kita menggunakan APD level 3. Level 3 ini dipakai pada tindakan tracheostomi, endoskopi, bronkoskopi, endoskopi gastrointestinal pada pasien suspek yang sudah atau yang sudah terkonfirmasi. Level 3 juga dipakai pada saat tindakan operatif atau otopsi pada pasien dengan suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Pada level 3 ini, kita juga pada saat pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan tersangka COVID-19. APD level 3 ini, kita masuk ke Google, masker N95, sarung tangan, dan cover all jumpsuit, sama sepatu boot. Next, Pak. Oke, ini contoh-contoh ini dari bagian-bagian alat pelindung diri. Next, Pak. Next. Langkah-langkah memakai APD, itu pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, terus pakai gaun, topi bedah, masker N95, pakai kacamata pelindung, pakai sarung tangan karet, ya sekali pakai, dan jadi sarung tangannya double ya. Nah, ini cara memakai dan melepas APD. Ini kita pakai masker N95 itu, kita pegang dari arah mangkuknya, terus kita tempelkan ke hidung, setelah itu kita tarik ke belakang.
dan kita pastikan memang posisinya sudah nyaman buat kita sendiri. Next, Pak. Nah, ini cara melepaskan APD. Di sini penting cara melepaskan APD karena banyak di sini juga kita pada kurang memahami cara melepasnya, dan di sini juga rentan untuk terjadinya penularan. Jadi cara melepasnya pertama itu pakai desinfektan dulu, kemudian lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan dengan air, terus pakai sarung tangan yang baru, kemudian next. Kemudian melepaskan kacamata pelindung. Saat melepaskan kacamata, jangan letakkan bagian yang bisa dikontaminasi dengan partikel atau tetesan. Lepaskan masker, lepaskan pelindung rambut, terakhir lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Setiap fase ini kita melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer atau alkohol yang cuci tangan berbasis alkohol. Next. Akhir dari kesimpulan ini, COVID-19 merupakan pandemi dan prosedur endoskopi hanya dilakukan yang bersifat urgent. Dan prosedur yang elektif sedapat mungkin ditunda. Mengerti dan paham proses penularan dari COVID-19, mengerti dan paham cara pemasangan dan melepas APD, melakukan semua reprocessing dan disinfeksi skop sesuai dengan standar operasional prosedur, dan melakukan dekontaminasi pada semua peralatan di ruang endoskopi setiap habis prosedur tindakan. Demikianlah makalah yang saya bawakan. Oke. Coronavirus ini sekarang pertanggal 9 Mei mungkin kita sudah ketahui seksama bahwasannya merebaknya penyebaran virus corona ini amat sangat cepat. Pertanggal 9 Mei 2020 angka positif sudah mencapai angka 13.645 dan angka kesembuhan sudah mencapai 2.607 kasus. Berikut juga kasus meninggal sampai 959 yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kita mereview ulang, mungkin sudah banyak yang mengetahui. Next, Pak, tentang coronavirus ini yang berasal dari Wuhan pertanggal 12 Desember 2009 yang trennya disebut COVID-19. Next, Pak. Adapun tanda gejala dari COVID-19 itu sendiri amat sangat sudah umum diketahui oleh tenaga medis, terutama pada perawat. Ada beberapa macam seperti adanya demam, kemudian produksi lendir, batuk kering, kemudian ada sesak nafas, sampai ada nyeri otot dan sakit tenggorokan. Itu adalah salah satu tanda gejala. Kenapa kita harus mengetahui tanda gejala COVID terlebih dahulu? Itu amat sangat penting terhadap alur manajemen pelayanan di unit endoskopi. Nantinya bisa terkaitan dengan bagaimana kesiapan unit pelayanan endoskopi untuk menangani kasus atau pasien dengan COVID-19 ini. Next, Pak. Ada beberapa potensi penularan COVID-19 selama endoskopi. Ini perlu kita pahami secara seksama bahwasannya potensi itu bisa terjadi, apalagi prosedur ini amat sangat berkaitan dengan tenaga medis yang terkait di dalamnya. Contohnya ada dokter sebagai operator, kemudian ada juga perawat sebagai asisten dan koasisten, kemudian ada dokter anestesi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bisa potensi penularan dari orang ke orang. Kemudian bisa dari tetesan pernapasan, bisa juga dari aerosol yang dihasilkan selama tindakan endoskopi. Karena tindakan endoskopi ini tidak menutup kemungkinan angka kejadian atau resiko penularan itu bisa terjadi. Karena alat yang dimasukkan atau pada saat dokter insersi dengan melakukan tindakan endoskopi itu amat sangat beresiko karena itu bertepatan atau berkenaan dengan cairan yang ada di mukosa. Berikutnya adalah adanya kontak lingkungan dan cairan tubuh yang terkontaminasi. Tidak sedikit kemungkinan bahwasannya setelah tindakan endoskopi ada cairan tubuh daripada pasien itu sendiri yang bisa keluar dari mulut endoskopi atau dari mulut pasien sewaktu tindakan endoskopi. Next, Pak. Adapun tujuan umum dari manajemen pelayanan unit endoskopi kita bagi menjadi tujuan umum dan khusus. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi penata laksanaan di ruang endoskopi terhadap pasien COVID yang akan dilakukan tindakan endoskopi. Tujuan khususnya. Yang kedua adalah menggunakan rekomendasi penggunaan APD di ruang endoskopi. Tentunya tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Purwanti tentang bagaimana persiapan APD sebelum melakukan tindakan endoskopi. Itu amat sangat berperan terutama pada saat pandemi COVID ini.
Yang berikutnya adalah memberikan acuan manajemen peralatan dan pembersihan di ruang endoskopi. Ini amat sangat penting karena manajemen peralatan ini mencakup berbagai macam alat atau aksesoris yang ada di dalam endoskopi itu, mencakup peralatannya cukup banyak gitu. Pertama bisa dari alat endoskopinya itu sendiri, pemahaman terhadap reporting system, kemudian aksesoris yang akan kita gunakan, dan misalkan ada lagi alat-alat medis lainnya seperti siring pump, mesin anestesi dan lain sebagainya, itu tidak luput dari proses pembersihan di ruang endoskopi. Yang selanjutnya adalah memberikan rekomendasi manajemen spesimen. Kenapa di sini tetap dimasukkan manajemen spesimen? Karena tidak menutup kemungkinan pada saat endoskopi spesimen itu kita ambil atau yang kita kenal layaknya seperti biopsi. Biopsi itu bisa diambil di beberapa bagian untuk menegakkan suatu diagnosa yang akan dokter periksakan ke bagian patologi anatomi. Nah, pengambilan spesimen ini dari pertama saat waktu pengambilan dimasukkan ke dalam botol, nanti diberi label, kemudian lokasi yang akan diambil kita kasih nama, terus pengirimannya menggunakan buku ekspedisi, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena terkadang memang hal-hal yang kecil seperti ini bisa terjadi. Salah satu contohnya adalah misalkan ada beberapa bagian jaringan yang tertukar dan lain sebagainya, itu yang kita minimalisir supaya tidak terjadinya miskomunikasi, perlunya untuk manajemen spesimen dalam hal ini. Tujuan umumnya adalah memberikan rekomendasi penata laksanaan asuhan keperawatan perioperatif pasien dengan COVID-19 di ruang endoskopi. Next, Pak. Nah, berikutnya adalah penata laksanaan kewaspadaan di ruang endoskopi terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan endoskopi. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kondisi lingkungan di ruang endoskopi. Karena kondisi lingkungan ini amat sangat perlu diperhatikan, baik sebelum ataupun setelah tindakan endoskopi, kita wajib merapikan, membersihkan, dekontaminasi untuk mengurangi resiko penularan atau memutus mata rantai daripada transmisi COVID-19. Yang berikutnya adalah pasien dengan COVID-19 di ruang endoskopi tentunya ada persiapan khusus nantinya. Disusun tim sebagai bahan untuk diskusi atau bagaimana nantinya untuk jikalau ada perencanaan pasien yang akan dilakukan tindakan endoskopi, terutama pada pasien COVID-19, itu diperlukan persiapan-persiapan khusus tentunya, baik dari segi APD atau persiapan lainnya. Next, Pak. Kondisi lingkungan di ruang endoskopi bisa kita ketahui, tadi sudah disebutkan kondisi lingkungannya sebelum tindakan, kemudian selama tindakan atau durasi pas tindakan, kemudian nanti setelah tindakan endoskopi perlu juga diperhatikan. Baik secara pencatatan di checklist keselamatan, juga nanti harus dilengkapi oleh checklist setelah pasca tindakan. Yang pertama adalah tindakan endoskopi selama pandemi COVID-19 diminimalkan atau ditunda sementara waktu. Kenapa? Di sini perlu diketahui bahwasannya pengurus besar PEGI, Persatuan Endoskopi Gastro Indonesia, mempunyai suatu pilihan bagaimana cara penanganan endoskopi pada saat pandemik ini. Jadi ada beberapa kriteria di situ disebutkan bahwasannya ada benar-benar yang sifatnya emergensi. Kalau emergensi kita dahulukan, ada juga yang misalkan sifatnya elektif. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk tidak menerima pasien-pasien yang akan dilakukan endoskopi. Karena ini keterkaitan dengan kesiapan bagaimana penanganan pada pasien COVID. Tentunya harus ada persiapan dan persetujuan sesuai dengan kebijakan daripada rumah sakit itu sendiri, apakah memang APD-nya sudah siap atau ketersediaannya dan lain sebagainya. Adapun tindakan yang emergensi yang memang patut didahulukan adalah salah satunya misalkan ada kasus-kasus tertentu pada pasien perdarahan, kemudian kolangitis yang sangat hebat, anemia yang sangat hebat, itu amat sangat didahulukan atau dilakukan emergensi pada tindakan endoskopi. Nah, yang kedua adalah semua pasien yang akan menjalani tindakan endoskopi harus dilakukan screening COVID. Nah, di sini memang screening COVID ini perlu diterapkan, tapi belum seluruh rumah sakit mencanangkan bahwasannya seluruh pasien wajib untuk COVID-19. Tapi pada saat ini ada beberapa unit endoskopi terutama di hospital atau rumah sakit lain yang memang sudah menerapkan hal ini. Seperti salah satu contohnya ada pemeriksaan rapid test, kemudian ada pemeriksaan rongsen torak, kemudian ada CT scan dan lain sebagainya untuk menunjang bahwasannya pasien ini layak dilakukan endoskopi atau tidak, dan karena memerlukan persiapan khusus bagi tim endoskopi. Berikutnya adalah keputusan untuk dilakukan tindakan suspek atau yang sudah confirm diambil melalui rapat. Kenapa? Nah, di sini saya sudah membicarakan sebelumnya bahwasannya memang perlu
penanganan secara khusus, terutama kesiapan tentang pelayanan endoskopi. Karena endoskopi itu kan bisa langsung kena terhadap lendir atau mukosa pada pasien itu sendiri. Jadi bukan hanya droplet yang mempunyai resiko transmisi, ini sudah jelas kita menangani sampai alatnya itu sendiri kita pegang gitu. Nah makanya resiko itu bagaimana diminimalisir untuk supaya tidak terjadi penularan pada COVID-19 ini terhadap petugas medis. Dalam artian ini adalah perawat endoskopi. Yang berikutnya adalah sebelum tindakan pasien dirawat di ruang isolasi. Memang sudah ada beberapa penempatan khusus pada COVID-19 ini, ada beberapa rumah sakit yang mencanangkan bahwasannya mempunyai zona-zona tertentu, misalkan terkadang ada yang sudah menyebutkan zona merah, ada yang zona hijau. Bagaimana zona merah itu supaya terisolasi, supaya di dalam rumah sakit itu sendiri tidak terjadi penyebaran atau penularan terhadap pasien lain, pihak keluarga, tenaga medis lainnya, dan lain sebagainya. Adapun jalur hijau misalnya supaya tidak terpapar terhadap COVID-19 ini. Tujuannya di sini adalah bukan membedakan tetapi meminimalisir angka kejadian untuk potensi penularan COVID-19. Yang berikutnya adalah persiapan sebelum tindakan harus selesai sebelum pasien daftar untuk tindakan endoskopi. Nah ini sudah dibicarakan juga di sebelumnya, perlunya ada kesiapan. Bukan hanya sekedar dari persiapan alat, persiapan APD-nya, juga terhadap persiapan mental terkadang. Sebagai orang medis kita juga harus mempersiapkan mental yang kuat gitu. Bagaimana cara penanganannya, karena ini memang tugas kita untuk menjadikan garda terdepan dalam pelayanan, terutama di endoskopi ini. Next, Pak. Ini adalah prosedur selama tindakan. Jadi di rumah sakit mempersiapkan satu kamar khusus sebaiknya yang digunakan pada pasien COVID. Kenapa dikhususkan? Supaya tidak ada penularan secara transmisi di berbagai ruangan. Memang bukan ironi, tapi terkadang ada juga beberapa unit endoskopi di rumah sakit itu masih bergabung dengan bedah pusat atau ruang operasi. Ada juga yang memang sudah terpisah, dan ada juga misalkan masih bergabung dan lain sebagainya. Tapi minimal kita mempunyai standar bahwasannya ada suatu kekhususan bagaimana rumah sakit itu memberikan suatu kebijakan terhadap pandemi COVID-19 ini untuk pelayanan endoskopi. Yang kedua adalah kamar tindakan digunakan mempunyai antrum tekanan negatif. Di sini tujuannya adalah supaya menurunkan tingkat penyebaran atau penularan daripada COVID-19 ini sesuai dengan transmisinya penyakit ini sendiri. Kemudian kamar tindakan yang digunakan untuk tindakan endoskopi, pasien COVID-19 masuk dalam zona merah, jelas. Tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana suatu kebijakan rumah sakit membagikan beberapa zona untuk menanggulangi dan penanganan COVID supaya tidak tertular atau potensi penularannya dikurangi dengan adanya pembagian zona seperti ini. Yang berikutnya adalah mesin anestesi yang digunakan untuk tindakan endoskopi pasien suspek COVID tidak boleh dipindahkan selama pandemik. Dalam artian di sini adalah ada suatu kekhususan, jikalau memang tidak semuanya pasien endoskopi itu memerlukan mesin anestesi, tapi terkadang dengan pasien-pasien emergensi dan penurunan kesadaran dan lain sebagainya yang memerlukan mesin anestesi, dikhususkan sebaiknya mesin anestesinya tidak dicampur dengan pasien-pasien dengan normal yang tidak mengidap COVID-19 ini. Next, Pak. Terus kemudian kebutuhan tindakan endoskopi, bahan medis habis pakai dan lain sebagainya disiapkan per paket. Jadi ada beberapa rumah sakit, terutama kami sudah bicarakan juga ini suatu kebijakan di pusat endoskopi saluran cerna untuk mempermudah proses administratif, baik secara administratif, baik itu dari farmasi dan lain sebagainya, adanya suatu paket. Jadi pasien ini sudah dipaketkan, di dalamnya sudah terdapat obat, APD, terus kemudian berbagai macam sped, underpad dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mempermudah proses administratif daripada rumah sakit mengeluarkan kebijakan. Berikutnya adalah semua bahan yang digunakan di lingkungan kamar tindakan pasien COVID-19 ini diasumsikan terkontaminasi atau dibuang. Jadi diusahakan setelah pasien pemakaian APD ini dibuang ke sampah kuning gitu. Setelah diproses tindakan di kamar pembedahan ini kan terkadang memang ada yang masih bergabung di ruang bedah endoskopi ini. Terkadang ada juga yang dipusatkan sesuai ruang endoskopinya. Di sini harus melakukan pembersihan setelah tindakan endoskopi, baik itu dari permukaan, kemudian tempat tidur, alat endoskopinya dan lain sebagainya, itu harus dilakukan pembersihan secara berkala setelah dan sebelum tindakan endoskopi. Nah, kamar tindakan dibersihkan dengan menggunakan klorin dan bisa untuk selanjutnya dilakukan cold fogging gitu untuk meminimalisir tindakan. Next, Pak. Di sini ada beberapa
Alternatif lain yang akan dilakukan pada pasien dengan COVID-19 di ruang endoskopi. Yang berikutnya adalah lakukan hands-over kondisi pasien melalui telepon, rekam medis elektronik antara perawat ruang isolasi dan ruang endoskopi. Di sini maksud tujuannya adalah supaya meminimalisir tingkat kontak antara petugas dan pasien, kemudian dengan keluarga, dan mengetahui rekam jejak daripada pasien itu sendiri. Terkadang dalam suatu rumah sakit memang sudah ada sistem di dalamnya yang bisa mengakses riwayat daripada pasien itu sendiri. Apakah memang sudah dilakukan rapid test atau memang sudah dilakukan screening COVID kah atau belum gitu. Dari situ kita bisa memprepare tentang bagaimana persiapan yang harus kita siapkan nanti sewaktu sebelum tindakan endoskopi. Kemudian pasien dikirim ke ruang endoskopi setelah tim endoskopi di kamar tindakan sudah siap. Jelas ini. Jadi kita sedia payung sebelum hujan gitu ibaratnya. Di sini sebelum pasien itu datang kita harus siap sedia mempersiapkan semua peralatan, semua APD yang sudah dilakukan oleh tim endoskopi menyangkut dengan tenaga medis lainnya untuk meminimalisir tingkat transmisi atau penularan COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah pengiriman rekam medis ini melewati jalur hijau disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit, juga tujuannya sama untuk meminimalisir tingkat penularan daripada COVID-19 ini. Nah, berikutnya adalah pasien diusahakan menggunakan masker bedah dari ruang isolasi dan ruang masuk kamar tindakan tanpa melewati ruang persiapan. Jadi tidak terlalu banyak singgah pada saat di ruang endoskopi. Di sini diusahakan supaya adanya suatu jalur yang memang khususan bagi penanganan pasien-pasien yang sudah mengidap COVID-19 ini. Kemudian pos tindakan pasien tidak melalui recovery room, pemantauan pos tindakan bisa dilakukan di kamar tindakannya saja. Itu kebijakan, ada beberapa jurnal yang menyebutkan dari GE juga seperti itu. Ada pemfokusan supaya tidak terpapar lebih jauh tentang transmisi ruangan yang akan dilakukan endoskopi pada pasien-pasien COVID-19. Berikutnya adalah lakukan hands-over melalui telepon rekam medikal elektronik yang sudah tadi saya sampaikan bahwasannya ada memang suatu sistem dalam suatu rumah sakit yang bisa diakses oleh berbagai tenaga kesehatan termasuk perawat, dokter, dan lain sebagainya untuk mengetahui rekam jejak daripada riwayat pasien COVID-19 ini. Nah, di sini adalah next, Pak. Berikutnya adalah next lagi, Pak. Di sini adalah tim saat melakukan tindakan endoskopi itu harus mempunyai suatu kolaborasi yang memang sangat-sangat diperlukan, baik itu dari sisi kedokteran maupun dari sisi keperawatan. Tentunya tujuannya adalah untuk supaya tindakan operasional perendoskopi ini berjalan dengan lancar. Semua personil termasuk operator dalam hari ini adalah dokter, anestesi, dan perawat wajib cuci tangan, harus memakai APD sebelum masuk ruang tindakan. Tadi apa yang berkaitan tentunya dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Purwanti. Kemudian yang berikutnya ada disarankan setelah selesai tindakan semua personil langsung membersihkan badan. Membersihkan badan dalam artian kita langsung mandi gitu Pak. Mudah-mudahan seluruh rumah sakit bisa mengikuti dan kamar mandinya pasti ada itu. Nah, berikutnya adalah di sini alat pelindung apa yang tadi sudah sampaikan oleh Bu Purwanti, baik dari topi bedah sampai ke handscoon steril itu harus diperhatikan dan dipasang sebaik mungkin, kemudian digunakan semaksimal mungkin untuk meminimalisir tingkat transmisi penularan penanganan pasien COVID-19 di ruang endoskopi. Ini adalah beberapa contoh gambar mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Purwanti juga, dari mulai face shield sampai sepatu boot, N95, hazmat, dan lain sebagainya, handscoon steril itu memang wajib diketahui bagaimana saat pemakaian sampai saat pelepasan itu harus diperhatikan. Karena itu amat sangat penting dilakukan terutama bagi petugas medis. Dalam hal ini adalah perawat endoskopi harus mengetahui. Karena resikonya di sini besar, karena kita terpapar oleh cairan tubuh pasien yang bisa menularkan transmisi daripada COVID-19. Next, Pak. Next lagi, Pak. Nah, ini adalah beberapa jenis APD yang digunakan dari mulai face shield tadi sudah disampaikan sampai handscoon, sepatu boot, hazmat. Harus kita ketahui seksama bagaimana cara pemasangan dan pelepasan karena itu prosedur atau SOP yang sangat penting untuk dilakukan pada tindakan endoskopi, terutama pada di ruang endoskopi. Bisa dilanjut, Pak? Manajemen peralatan di ruang endoskopi ini sangat penting diperhatikan. Perlu kita ketahui secara seksama bahwasannya
Next, Pak. Oke, Pak. Sip. Jadi perlu kita ketahui secara seksama bahwasannya peralatan medis yang akan dipakai telah disiapkan di kamar tindakan sesuai dengan kebutuhan selama tindakan. Jadi ada beberapa istilah di endoskopi itu seperti ada istilah ready for use gitu. Jadi ada beberapa seperti di pusat endoskopi saluran cerna, mereka sudah ada istilah ready for use itu adalah bagaimana mempersiapkan peralatan berikut dengan tenaga medis yang akan mempersiapkan suatu tindakan itu dicek ulang sampai benar-benar siap untuk dilakukan. Seperti dari sistem reporting pada input data pasien, kemudian kita cek alat endoskopinya apakah berfungsi atau tidak, karena ini sebagian memang kebanyakan alat elektronik yang kita hadapi. Kemudian kita cek Pak Antan, suaranya hilang, Pak. Pak Antan, sebentar, Pak Antan suaranya hilang. Oke. Halo? Ya, oke. Masih sambung, Pak? Baik, Ya, terima kasih. Mohon maaf atas teknis. Kemudian peralatan di sini memang perlu diperhatikan dari A sampai Z itu harus sudah siap sebelum tindakan endoskopi. Jangan sampai pada saat waktu tindakan ada trouble yang ditemukan. Itu amat sangat menghambat prosedur tindakan. Yang berikutnya adalah siapkan semua item yang diperlukan untuk tindakan dan gunakan item sekali pakai jika memungkinkan. Yang berikutnya adalah alat kesehatan tindakan termasuk kebutuhan anestesi yang sudah dipaketkan tadi apa yang sudah dibicarakan baik dari sisi alat, kemudian obat-obatan juga yang diprioritaskan untuk pasien tersebut disiapkan secara secukupnya. Yang berikutnya adalah limbah medis harus dibuang sebagai limbah medis dan kemudian diberi label menggunakan plastik kuning. Jadi setelah selesai APD itu dilepas, dibuka, kemudian kita masukkan ke plastik kuning, kalau bisa secara ganda, kemudian diberi label bahwasannya ini pasien bekas, pasien COVID-19, kemudian diikat dan dibuang. Berikutnya adalah peralatan medis yang dapat digunakan kembali harus didesinfeksi sesuai dengan prosedur desinfeksi COVID-19. Jadi ada literatur bahwasannya seperti ada beberapa alat endoskopi yang sesuai dengan SGNA, yaitu Asosiasi Endoskopi Nursing Society, bahwasannya menyebutkan tentang peralatan endoskopi pada pandemi COVID ini dilakukan desinfeksi selama 2 kali. Jadi itu perlu diperhatikan karena itu sudah menjadi suatu ketentuan untuk bagaimana penanganan alat endoskopi pada COVID ini. Next, Pak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa instrumen yang terkait di dalamnya karena tidak memungkinkan operator, perawat, dan tenaga medis lainnya sering berkontak dengan alat-alat tersebut. Jadi sebaiknya didesinfeksi sesuai dengan prosedur desinfeksi terkait COVID-19. Misalkan tadi dengan menggunakan klorin, kemudian kita bersihkan setelah endoskopi. Yang berikutnya adalah percikan darah atau cairan tubuh. Tentunya ini juga harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian didesinfeksi dengan baik dan tepat. Kemudian adalah dekontaminasi alat endoskopi menggunakan cairan desinfektan tingkat tinggi. Nah, di sini perlu kita ketahui secara seksama, mungkin dari HIPEGI atau Himpunan Perawat Endoskopi Indonesia mungkin hampir mengetahui bagaimana cara atau processing, bagaimana untuk menanggulangi penanganan daripada alat endoskopi itu sendiri. Tapi kita harus juga ketahui secara seksama bahwasannya setelah dilakukan tindakan endoskopi, scoop. Jadi istilahnya itu namanya alatnya scoop. Ya, scoop itu adalah kita cabut melakukan fray cleaning. Fray cleaning pada saat itu dengan menggunakan cairan enzimatik. Setelah itu kita melakukan suction karena ada saluran di dalam alatnya itu. Tujuannya untuk menghilangkan takutnya masih ada lendir atau sisa-sisa darah yang ada dalam alat tersebut. Kemudian kita masukkan ke troli. Kemudian didorong troli transfernya, kemudian didorong ke ruang steril. Di situ kita lakukan fray cleaning ulang di bagian seluruh permukaan alatnya. Setelah bersih dengan dibantu dengan cairan enzimatik, kita tes kebocoran, kita lihat permukaannya ada kerusakan atau tidak. Jadi itu wajib dilakukan. Kemudian setelah selesai bagi yang sudah mempunyai mesin untuk melakukan DTT itu bisa dilakukan secara otomatis. Tapi ada juga rumah sakit yang masih menggunakan dekontaminasi pada alat endoskopi ini dengan menggunakan manual. Itu bukan menjadi suatu hambatan, tapi yang penting prosedur atau SOP-nya digunakan secara baik.
karena harus melalui proses cairan enzimatik, setelah itu menggunakan proses cairan DTT. Itu banyak produk yang menggunakan desinfektan tingkat tinggi untuk proses alat endoskopi. Berikutnya adalah melakukan pembersihan dan desinfeksi terutama pada bagian yang sering disentuh. Nah, ini sangat penting. Terkadang memang terlalu tidak dihimbaukan gitu, padahal sering dipegang. Hal-hal kecil seperti ini menjadikan suatu potensi. Pak Anton. Siap. Tadi sempat tertutup itu mic-nya. Tutup tangan mic-nya, jadi agak kecil suaranya. Oh, sekarang jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Silakan. Oke, baik. Melakukan pembersihan dan desinfektan terutama pada bagian yang sering disentuh. Pada handle pintu yang tanpa kita sadari sering kita pegang, terus kemudian saklar lampu dan lain sebagainya, itu tidak luput dilakukan pembersihan dengan desinfeksi gitu, Pak. Next, Pak. Nah, perlu kita ketahui secara seksama bahwasannya ada juga secara manajemen pelayanan endoskopi di dalamnya termasuk manajemen spesimen, Pak. Jadi, halo? Ya, silakan, Pak. Bagus, Pak. Oke, spesimen ini diambil pertindakan endoskopi kemudian dikelola sesuai dengan tata laksana penanganan spesimen dan juga dibungkus ganda. Jadi ada botol di situ bisa diisi dengan beberapa cairan yang dilakukan untuk manajemen spesimen seperti layaknya biopsi. Kemudian kita beri nama pasien, labeling pasien, kemudian lokasi yang diambil, bagian apa yang diambil, kemudian dikirimkan ke bagian pemeriksaan patologi anatomi atau mikrobiologi disertakan dengan buku ekspedisi untuk meminimalisir tingkat miskomunikasi pada manajemen spesimen ini. Next. Nah, di sini ada manajemen kasus pada gastrointestinal. Manajemen ini ada beberapa diambil di sini ada sesuai dengan GI endoskopi prosedur. Ini saya ambil dari sumbernya SGNA. Bahwasannya manajemen kasus itu mempunyai beberapa prioritas di endoskopi pada saat ini. Karena keputusan pengurus besar PGI dalam hari ini adalah keputusan Prof. Ari Fahri Asam, SPPD KGH MMB Finasim EWACP. Di sini ada prioritas yang diutamakan terutama pada manajemen kasus prioritas tinggi. Contohnya adalah beberapa kasus misalkan adanya perdarahan, kemudian ada fistula atau kebocoran bagian atas, kemudian ada struktur akibat keganasan, dan kolonoskopi untuk melena setelah endoskopi GI yang negatif itu menjadikan prioritas utama dilakukan endoskopi. Ada juga yang prioritasnya low gastrointestinal disease. Jadi di sini adalah meminimalisir suatu tindakan yang akan diprioritaskan terutama pada pasien-pasien yang mempunyai resiko rendah tanpa ada penyerta seperti COVID ini. Misalkan pada perawatan polip duodenum, ampulektomi, ligasi, sebisa mungkin dielektifkan terlebih dahulu, tujuannya untuk meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19 terutama pada era pandemik seperti ini, Pak. Itu menjadi suatu kebijakan bersama dari beberapa himpunan besar endoskopi. Kenapa saya ambil seperti ini? Karena itu menjadi acuan berdasarkan hasil pengurus besar PEG itu memang pada saat ini pasien endoskopi menurun. Tidak seperti biasanya cukup amat sangat banyak. Jadi dalam per hari itu bisa di pusat endoskopi itu bisa mencapai 20, 25 sampai 30 per hari. Dan jadi dalam kurun waktu sebulan itu bisa rata-rata 500 sampai 600 pasien. Jadi per tahun itu bisa sampai 6.000 sampai 7.000. Nah, sekarang dengan pandemi Covid ini bisa rata-rata per hari rata-rata 5 sampai 10 pasien saja yang kita tangani, terutama pada prioritas tinggi pada kasus-kasus tertentu. Next, Pak. Next. Nah, di sini adalah beberapa bagan yang saya adopt dari SGNA. Di sini Society tentang gastrointestinal nursing. Jadi di sini ada beberapa bagan yang menerangkan bahwasannya ada proses emergensi yang harus kita tangani betul-betul untuk dilakukan endoskopi. Ada juga elektif gitu. Nah, di sini elektif atau penundaan prosedur mempunyai beberapa alasan. Tentunya misalkan ada pemeriksaan penunjang lainnya yang menjurus untuk screening endoskopi atau screening COVID-19 terlebih dahulu. Nah, jikalau misalkan proses kasus perdarahan itu terjadi, itu mungkin didahulukan terlebih dahulu untuk dilakukan endoskopi. Tapi beda halnya dengan yang low risk, maksudnya resikonya rendah, untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sehingga adanya penundaan atau reschedule ulang. Tujuannya tidak untuk menerima pasien, tapi meminimalisir proses penularan potensi COVID-19 ini. Next, Pak.
Nah, di sini juga sama juga ini dari SGNA juga bahwasannya ada yang dikategorikan low risk atau resiko rendah, ada juga dengan resiko tinggi untuk dilakukan endoskopi. Ada yang memang kalau di yang resiko rendah itu dengan tanpa gejala, misalkan tidak ada batuk, tidak ada demam, kemudian sesak napas juga dan diare, kemudian tidak ada histori atau misalkan kontak dengan pasien yang positif, kemudian kita kaji riwayat travelnya apakah dia pernah datang ke lokasi-lokasi yang memang ada di zona merah dan lain sebagainya. Yang harus diutamakan di sini kita perhatikan adalah yang high risk patient, Pak. Jadi yang di high risk ini adalah bagaimana menangani pasien-pasien yang memang mempunyai tanda dan gejala pada pasien COVID. Di sini adalah menyangkut persiapan secara tim endoskopi untuk persiapan menangani endoskopi ini. Next, Pak. Jadi kesimpulannya adalah di sini sesuai dengan keputusan PGI membatasi tindakan hanya untuk tindakan-tindakan urgent atau emergensi. Contoh seperti tindakan endoskopi pada perdarahan, kolangitis, corpus alienum atau benda asing, akses nutrisi atau sesuai dengan pertimbangan dokter, penanggung jawab pelayanan. Dalam hal ini adalah DPJP. Jadi itu memang perlu persiapan khusus, makanya tadi perlunya tim untuk membicarakan bagaimana penanganan pada pasien COVID-19 ini. Kemudian tindakan-tindakan elektif sedapat mungkin ditunda atau dilakukan penjadwalan ulang. Bukan berarti kita tidak menerima, tapi dijadwalkan ulang supaya tidak terjadi atau penularan pemaparan terhadap transmisi COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah seluruh pasien yang menjalani tindakan endoskopi harus dievaluasi. Jadi kita lihat dulu riwayatnya dari mana, apakah ada tanda gejalanya, batuk pilek, sesak napas, dan lain sebagainya. Itu perlu dikaji dan dicatat di CPPT biasanya untuk keperawatan. Itu untuk mengetahui bagaimana riwayat perjalanan atau pemeriksaan penunjang medis daripada perjalanan pasien dengan COVID ini. Yang berikutnya adalah seluruh pasien dan pengantar harus dilakukan pemeriksaan suhu. Di rumah sakit sekarang sudah cukup ketat memang, baik itu untuk pasien dan juga untuk pengantar, dalam hal ini adalah keluarga. Terkait di pelayanan endoskopi memang harus ada pemeriksaan. Biasanya pasien sekarang jangankan sebelum masuk unit endoskopi, terkadang di depan rumah sakit pun yang akan masuk rumah sakit biasanya ada pemusatan untuk akses masuk di rumah sakit. Nah, pemusatan akses masuk di rumah sakit itu berlaku bagi seluruh yang berinteraksi di rumah sakit, baik itu dari pasien, baik itu keluarga yang mengantar, tenaga medis lainnya, karena tidak menutup kemungkinan gejala itu bisa ada. Makanya perlu pemeriksaan untuk meminimalisir tingkat penularan atau potensi penularan daripada COVID-19. Yang berikutnya adalah apabila terdapat kecurigaan atau suspek COVID-19 dilakukan transfer ke IGD. Tujuannya di sini adalah jikalau ada memang tanda gejala ditemukan pada saat contohnya tadi pemeriksaan di atas ada demam, batuk pilek, jadi terlebih dahulu disarankan untuk ke IGD dulu dan dilakukan pemeriksaan lanjut. Seperti contoh misalkan ada torak, apakah memang ini suspek nih baru dugaan. Dugaan itu perlu ditegakkan. Tegakan itu perlu ada pemeriksaan. Nah, itu tujuannya. Next. Tingkat desinfeksi di kamar endoskopi dilakukan setiap kali selesai prosedur endoskopi. Dan di sini adalah processing itu perlu diperhatikan karena amat sangat penting, ini menjadi suatu hal yang sangat important untuk tindakan endoskopi. Desinfeksi alat dilakukan sesuai standar kecuali pada kasus COVID-19. Tadi sudah disampaikan bahwasannya ada suatu kebijakan di poin 3 pada butir pasal yang PGI keluarkan, bahwasannya apabila menangani kasus COVID dengan risiko tinggi, dilakukan 2 kali desinfeksi. Itu bisa membunuh penanganan COVID, terutama pada virus COVID di alat-alat endoskopi. Nah, berikutnya adalah untuk staf, dokter dan perawat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, disarankan untuk datang ke untuk tidak datang ke ruang prosedur. Di sini nanti bagaimana manajemen SDM mengatur alur daripada sistem tim endoskopi, apakah memang jadi ada beberapa contohnya dari Kemenkes kemarin, ada pembagian tim endoskopi, misalkan dalam satu unit itu ada 2 tim. Nah, jadi tidak semuanya menangani tentang COVID ini. Jadi kadang ada 1 hari masuk, misalkan seminggu masuk, seminggu tidak, atau misalkan 1 hari masuk, 1 hari tidak, untuk memutus mata rantai. Jadi jikalau ada salah satu
tenaga medis itu memiliki gejala seperti demam ini, jadi minimal nanti diistirahatkan dan ada backup tim berikutnya untuk membackup supaya tidak terputusnya pelayanan endoskopi, terutama pada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan. Slide Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut tentang manajemen pelayanan unit endoskopi di era pandemik. Mudah-mudahan kita bisa men-share tentang bagaimana proses manajemen endoskopi, baik itu dari alur pasien, kemudian dari alur alat instrumen endoskopi yang menyangkut di dalamnya, supaya tersiapkan sedetil mungkin, terutama dalam pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.